Hotroom dengan saya, Hotman Paris. Pertanyaan sampai sekarang adalah apa motivasi terjadinya penembakan tersebut? Satu-satunya pejabat yang sudah memberikan indikasi adalah Bapak Menko Polhukam yang menyatakan bahwa motivasinya terkait dengan hal sensitif yang hanya pantas didengar oleh orang dewasa. Akhirnya publik mengkaitkannya dengan gosip selama ini seolah-olah terjadi perselingkuhan. Pertanyaannya adalah, kalau memang ada pertengkaran antara suami istri tentang perselingkuhan, apakah masuk di akal si suami memerintahkan ajudannya untuk menembak? Atau sudah tertembak sebelumnya, baru kemudian ajudannya disuruh menembak lagi untuk menghilangkan jejak? Inilah Hotroom, cerita apa di balik tersangka. Bravo! Bravo, bravo. Kapolri dan jajaran kepolisian sudah dengan gagah mengungkap kasus yang selama ini terasa kelam dan gelap. Irjen Sambo tersangka. Oh, Irjen Sambo bersama 3 tersangka lainnya dijatuhi hukuman mati seumur hidup atau selama-lamanya 15 sampai 20 tahun penjara. Tapi ada yang belum terkuat. Apa sebenarnya motif di balik pembunuhan Brigadir J ini? Apakah benar ada pelecehan seksual seperti yang selama ini digembar-gemborkan? Jika nantinya tidak terbukti adanya pelecehan seksual, maka nama Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat harus dibersihkan. Mari kita kawal kasus ini sampai benar-benar tuntas. Tas. Untuk membahas topik ini, sudah hadir narasumber di studio yang akan saya sebutkan nama-namanya. 1, Bapak Kamarudin Simajuntak, kuasa hukum keluarga Brigadir Joshua Huta Barat. Horas tulang. Horas. Berikutnya Bapak Muhammad Burhanuddin, kuasa hukum Barada Eliezer yang dalam perjalanan akan segera menyusul. Berikutnya Bapak Albertus Wahyu Rudanto, Komisioner Kompolnas yang dikenal dengan Pak Wahyu. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Berikutnya Bapak Irjen Pol Dedi Prasetyo, Kepala Divisi Humas Polri yang hadir melalui Zoom. Selamat malam, Pak Dedi. Selamat malam, Hotman. Berikutnya Bapak Hasto Atmojo Suroyo, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban melalui Zoom. Selamat malam, Pak Hasto. Selamat malam, Bang Hotman. Oke, sebelum saya bertanya, seperti kebiasaan Hotman, makanya selalu sukses menganalisa kasus, selalu diawali dengan minum kopi. Saraf saya langsung segar. Pak Dedi, masyarakat menunggu dan masyarakat juga berterima kasih atas keberanian kepolisian mengungkapkan fakta terbaru ke masyarakat, yaitu ternyata yang memerintahkan penembakan adalah Irjen Pol Sambo. Sekarang ini yang belum terungkap ke publik dan seluruh rakyat menunggu adalah apa motivasi penembakan tersebut. Karena tidak mungkin seseorang menembak untuk membunuh tanpa ada motivasi. Dan yang pertama mengungkap ke publik adalah Bapak Menko Polhukam yang mengatakan soal motif biar nanti diskonstruksi hukumnya karena itu sensitif.
hal sensitif yang mungkin hanya didengar oleh manusia dewasa. Pak Dedi, selama ini setelah beredar spekulasi di masyarakat bahwa yang terjadi adalah dugaan perselingkuhan. Ada yang mengatakan bahwa nyonya ada hubungan dengan ajudan, sedangkan suami ada hubungan diduga dengan seorang polwan. Dan pernyataan Menko Polhukam ini semakin menguatkan adanya spekulasi bahwa itulah motifnya. Bagaimana tanggapan dari Pak Dedi? Ya, baik. Terima kasih, Pak Hotman. Pada prinsipnya, tim sus yang dibentuk oleh Bapak Kapolri, yang sesuai dengan perintah dari Bapak Presiden, untuk membuka kasus ini secara terang-benderang, apa adanya, dan jujur. Dan tentunya hal tersebut ditindaklanjuti oleh Bapak Kapolri. Bapak Kapolri sudah menunjukkan komitmennya. Dengan pembentukan tim sus ini, tim sus sudah bekerja dengan sangat luar biasa, dan juga prinsip kehati-hatian, ketelitian, kecermatan, serta proses pembuktian secara ilmiah. Ini menjadi standar operasional prosedur dari tim sus. Oleh karenanya, untuk menjawab apa yang disampaikan oleh Bang Hotman tersebut, ya tadi saya sudah komunikasi dengan penyidik, pada prinsipnya penyidik masih mendalami tentang motif dari perbuatan penembakan yang terjadi di Duren 3. Ya, baik yang merintahkan Irjen FS dan pelakunya dari hasil pemeriksaan di BAP adalah Brigadir atau Barada RE atau Barada E. Ini semuanya masih didalami. Oke, nanti Pak. apabila sudah selesai konstruksinya juga nanti akan diinformasikan ke masyarakat. Demikian, Bang Hotman. Pak Dedi, pada waktu tim sus atau penyidik bertanya ke Brada E, pasti Brada E menceritakan. Yang kami tanya hanya apa pernyataan Brada E ke tim sus maupun ke penyidik tentang penyebab terjadinya keributan hari itu. Hanya ini belum tentu fakta yang benar, tapi kan karena Polri sudah berani menyatakan bahwa Brada E sudah mengaku, pasti Brada E pasti juga mengaku apa motivasinya. Mungkin Bapak bisa kasih nggak sedikit clue-nya? Kalau masalah itu saya tidak berani menyampaikan, Pak Hotman, karena saya menyampaikan tentunya berdasarkan fakta yang disampaikan oleh penyidik kepada saya. Karena sampai dengan hal ini penyidik masih menyampaikan bahwa semuanya masih berproses. Ya, pemeriksaan terhadap Ibu PS juga masih berproses, kemudian pendalaman kepada para saksi juga masih berproses, termasuk pemeriksaan tambahan terhadap Irjen FSS juga masih berproses. Ini kan masih berproses semua, Bang Hotman. Belum bisa disampaikan apabila nanti sudah selesai, baru mungkin bisa diinformasikan lebih lanjut, Bang Hotman. Pertanyaan kami, kalau ternyata pelecehan seksual yang diadukan oleh si nyonya adalah laporan palsu, rekayasa, Ya. apakah terbuka kemungkinan bahwa nyonya pun akan juga jadi tersangka dalam peristiwa penembakan tersebut karena ada di lokasi pada saat itu? Ya, betul Bang Hotman. Jadi untuk kerja dari tim sus ini kan ada dua yang Bang Hotman. Satu, Itsus mendalami tentang hal tersebut, yang termasuk nanti tentang motif. Dari Itsus tersebut, dari hasil pendalaman Itsus, apabila nanti ada unsur pidananya, maka akan dilimpahkan kepada Bareskrim. Bareskrim lah yang nanti memiliki kompetensi untuk melakukan penyidikan terkait fakta-fakta hukum yang ditemukan di TKP maupun pemeriksaan para saksi dan proses pembuktian ilmiah yang didapat oleh tim sus. Begitu, Mbak. Apakah kepolisian RI nanti akan bersedia membersihkan nama dari Brigadir J apabila terbukti tidak ada pelecehan seksual? Ya, tentunya komitmen itu sudah ditunjukkan oleh Pak Kapolri. Pada saat dari pihak keluarga minta otopsi ulang atau rehumasi, itu sudah kita lakukan. Termasuk ketika dari pihak keluarga meminta Polri untuk melakukan pemakaman kedinasan, itu pun didengar oleh Pak Kapolri dan itu kita laksanakan. Artinya bahwa ini menunjukkan komitmen Pak Kapolri mendengarkan dari semua pihak ya untuk menyelesaikan permasalahan ini secara terang-terang, secara objektif, secara transparan dan akurat. Oke, kita istirahat dulu. Kita akan tanya lagi detail dari kepada Pak Dedi dan juga sebentar lagi Pak Burhanuddin, kuasa dari Brada E akan hadir dan juga para narasumber. Setelah yang berikut ini.
Dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Saatnya liburan, terasa party kalau kopinya Luwak White Coffee. Kopi Luwak White Coffee yuk. Paduan kopi dan creamy milk di Juga tangki yang makna dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Temu lagi di Hot Room. Pak Muhammad Burhanuddin, kuasa hukum yang baru dari Brada Eliezer. Tim kuasa hukum ini termasuk yang berani, karena berani mendahului Kapolri, mengumumkan ke publik bahwa penembakan tersebut adalah atas perintah Irjen Pol Sambo. Pertanyaannya Pak, dan memang ini sudah diungkap oleh Pak Menko Polhukam, motivasinya itu adalah hal sensitif yang hanya pantas didengarkan orang dewasa, motivasi pembunuhan tersebut. Karena acara kita ini adalah jam 10 malam, jadi cocok untuk orang dewasa. Jadi kami minta penjelasan dari Pak Burhanuddin, apa pengakuan dari Brada E kepada kuasa hukumnya? Kenapa akhirnya terjadi penembakan? Apakah benar seperti kata Pak Menko Polhukam, ada hal sensitif yang untuk pantas didengarkan orang dewasa yang selama ini ada spekulasi, ini dugaannya, ini dugaannya bukan tuduhan, dugaan bahwa Nyonya selingkuh dengan ajudan, dan bahwa Irjen Pol ada dugaan punya seseorang wanita di luar yang juga polwan. Pasti Bapak sudah dijelaskan oleh kliennya. Tolong agar makin ngetop, tolong jelaskan kira-kira, nggak usah secara detail, cluenya aja. Apa motivasinya? Terkait motif, kalau Baradae menyatakan memang dia nggak mengetahui sama sekali motifnya. Dia tidak mengetahui motifnya? Tidak mengetahui motifnya. Dia bilang begitu? Iya, dia hanya disuruh perintah tembak itu aja ininya. Apa yang sebenarnya yang terjadi untuk disuruh menembak ini, dia nggak tahu sama sekali. Oh, kalau gitu pertanyaan begini, kejadian itu diceritakan enggak? Dia ditembak dalam keadaan diikat di kursi atau bagaimana? Apakah didahului dengan, pasti dia mendengar ada pertengkaran dong. Dia cerita nggak ada pertengkaran, baru kemudian sesudah pertengkaran emosi maka disuruh nembak. Karena nggak mungkin tiba-tiba disuruh nembak tanpa ada sebab musabab. Diceritakan nggak sedikit coba ceritakan secara umum aja. Kalau di TKP sih sebenarnya nggak ada pertengkaran, Bang ya. Tidak ada pertengkaran di TKP? Tidak ada pertengkaran sama sekali. Jadi? Mungkin yang dicerita itu dari Magelangnya ini mungkin ada masalah gitu, dan memang yang di statement Pak Mahfud itu mengarah ke sana. Ya. Apa itu dari Magelang apa? Ada pertengkaran? Ada apa sehingga bikin Pak Sambo marah? Baradae nggak menyebut masalahnya, cuma katanya Ibu Putri nangis-nangis di sini gitu. Nah, Ibu Putri nangis-nangis dari Magelang gitu. Nangis-nangis di mobil atau di mana? Di rumah situ ya. Di rumah di Magelang? Di Magelang ya. Nangis-nangis. Disaksikan ada di situ ada Brigadir J sama Brada E. Dia enggak sampaikan secara detailnya Bang, cuma aja gitu. Kemudian pulang saat di TKP ini mereka ini kalau kejadian yang dia ungkap motif di TKP nggak ada sama sekali gitu. Dia dari awal dari sini baru ke TKP. Jadi di TKP itu nggak ada sama sekali motif kejadian? Nggak ada sama sekali. Jadi bahwa dugaan pelecehan seksual itu tidak ada terjadi di TKP? Di TKP tidak ada. Tidak ada, itu pengakuan dia? Di TKP tidak ada. Oke, pertanyaan berikutnya. Kalau terjadi pertengkaran antara suami istri, berarti kan emosi. Apakah menurut cerita dia sudah tertembak dulu nggak si almarhum ini, baru kemudian si Brada E disuruh nembak lagi? Ini saya enggak bisa ungkap ke publik Bang ini karena masih pendalaman materi dari penetapan TSK kemarin gitu. Jadi, oke, maksud saya, apakah sudah tertembak saat itu almarhum, baru kemudian si Brada E disuruh nembak lagi sampai katanya ada nembak dari belakang biar seolah-olah apa ini? Kasih indikasi aja dikit. Kira-kira ini pengakuan dari Brada E apa? Belum tertembak, belum. Belum tertembak? Jadi? Yang nembak pertama Baradae gitu, yang nembak Baradae. Oke, yang nembak pertama Baradae. Baradae. Apakah sebelumnya sudah babak belur, sudah terjadi pertengkaran, masa langsung ditembak? Masa langsung tanpa ada suatu ada gosip, ada spekulasi, sudah babak belur katanya, sudah nangis-nangis, sudah ini baru
Apa yang Bapak dengar dari pengakuan berada? Kalau dari pengakuan berada sih nggak ada penganiayaan sama sekali. Nggak Tidak ada penganiayaan? Tidak ada sama sekali. Nggak ada. Jadi langsung disuruh tembak begitu? Ya. Bapak nanya nggak waktu nangis-nangis di Magelang karena apa? Barada enggak sampaikan kalau motif nangisnya gimana Pak? Nggak sampaikan. Bapak nanya nggak? Sudah ditanya, dia Terus? nggak sampaikan, dia nggak tahu motifnya gimana sampai nangis. Gitu. Sebagai ajudan nggak pernah dengar begitu? Dia masa dia nggak dengar pertengkaran langsung disuruh nembak? Dia nggak bertanya waktu disuruh nembak, ditanya nggak sama berada kenapa saya disuruh nembak gitu? Ya itu aja bahwa dia sebagai bawahan tidak kuasa untuk menolak perintah itu aja. Sebagai bawahan tidak kuasa untuk menolak perintah. Iya. Coba indikasi apa kira-kira? Atau hubungan pribadi dengan pihak ketiga atau gimana? Itu aja deh. Barada enggak ungkapkan itu Bang. Jadi yang analisa Bapak? Kami sebagai tim kuasa hukum mendalami, bertanya. Cuma Terus? untuk konsumsi publik belum bisa kami sampaikan karena kemarin baru TSK yang baru itu kan masih didalami pengembangan ininya Pak. Tapi Pak, gitu. oke. Penafsiran Bapak terhadap pernyataan Menko Polhukam bahwa motivasinya adalah hal sensitif yang hanya pantas dengan orang dewasa. Analisa Bapak apa? Iya, saya kira arahnya ke sana. Arahnya kemana? Arahnya seperti Pak Menko Polhukam tadi. Begitu. Pak Wahyu, apakah yang selama ini Bapak dengar ada kaitannya dengan apa yang dinyatakan oleh Pak Menko Polhukam? Tidak pernah. Jadi begini Bang Hotma, Pak Menko yang juga Ketua Komponas itu kan itu dapat informasi dari mana-mana dari kami. Karena dia secara struktural kan Kapolri melapor ke dia. Ya, dan tentu kan beliau juga komunikasi dengan berbagai pihak. Benar. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Menko, saya kira itu beliau yang tahu. Karena kepada kami pun yang disampaikan ke kami bukan soal itu. Arahnya bukan tentang mengenai substansi materi. Substansi materi beliau nggak pernah diskusi dengan, ya diskusi pernah tetapi mengenai substansi nggak pernah sampaikan kami. Tapi tugas Kompolnas apa dong? Kami, tugas kalian kan mengawasi substansi. Bukan, kami mengawasi proses, tapi kami tidak bisa masuk ke penyidikan. Karena Kompolnas tidak punya kewenangan menyidik. Dan kami nggak punya kewenangan, manggil juga nggak punya kewenangan. Kami tidak mengatakan menyidik, tapi kan kalian berwenang bertanya kan? Kami hanya bisa klarifikasi, berbeda dengan... Berwenang klarifikasi. Pertanyaannya, dengan adanya perkembangan baru bahwa Kapolri menemukan bahwa Irjen Pol yang melakukan penembakan, apakah Kompolnas pernah bertanya? Sebagai Kompolnas masa nggak bertanya motifnya apa? Bapak Menko Polhukam aja berani menyatakan motifnya adalah hal sensitif. Mungkin Pak Menko dapat info dari tempat lain. Bapak tidak mendengar? Bagaimana? Bapak tidak mendengar dan tidak mau bertanya? Bukan tidak mau bertanya. Kenapa tidak bertanya? Ini kan pertanyaan yang sangat vital. Saya kira ini kan persoalan yang dari kami harus menjadi, bukan wewenang kami untuk ke publik. Oke, kalau gitu Bapak tidak berani mengucapkan ke publik atau memang Bapak belum tahu motivasinya? Belum tahu motivasinya. Belum tahu pasti, belum tahu secara pasti. Ya. Belum. Karena beda Bang, belum tahu dan belum tahu secara pasti. Kalau belum tahu itu kan baru bayang-bayang, tapi kalau secara pasti kita udah yakin. Oke, sekarang kita tanya kepada Pak Hasto. Halo Pak Hasto. Ya. Bapak LPSK sudah bicara sudah ketemu dengan Ibu PC. Ya. Apa pengakuan Ibu PC kepada LPSK? Apalagi Bapak Burhanuddin kuasa hukum berada sudah mengatakan katanya dari Magelang pun Ibu PC ini sudah nangis-nangis. Apa pengakuannya kepada LPSK? Tidak ada. Tidak ada. Jadi sampai saat ini LPSK belum bisa minta keterangan apapun dari Ibu PC ini. Jadi kemarin yang terakhir tim kami ke kediaman beliau dan bermaksud minta keterangan karena ini appointment setelah pengacaranya datang ke LPSK bersama psikolog dan menawarkan rekomendasi dari psikolog itu diadopsi saja oleh LPSK. Kami tidak bersedia, kami harus ketemu Ibu PC. Tapi sudah ketemu dengan Ibu PC? Tim kami sudah, tapi tidak ada keterangan apapun yang bisa diberikan oleh Ibu PC. Pertanyaannya, Ibu PC sudah datang ke Makobrimob sebagaimana viral di mana-mana. Apa LPSK tidak tanya kalau ke Makobrimob bisa datang, kenapa ke LPSK tidak mau datang? Itu termasuk ditanyakan, tapi kan tidak ada jawaban. LPSK baru tahu bahwa peristiwanya adalah kekerasan seksual dan tembak-menembak itu. Nah, itu yang sedang kami dalami.
Oke, kepada Ibu Pece. jadi sampai hari ini LPSK belum pernah dengar apa motif penembakannya, belum pernah? Belum. Oke, kita istirahat dulu dan kembali setelah yang berikut ini. Pintu masuk nanti sebetulnya. 22 Indonesia oleh Pengacara dari almarhum Brigadir J. Ya. Menko Polhukam memberikan indikasi motivasi penembakan adalah Konten dewasa. konten dewasa. Kalau konten dewasa, orang pasti menduga, ya berarti ada hubungan asmara. Iya. Oke. Kemudian tadi Pak Burhanuddin, pengacara dari Berada M mengatakan sejak di Magelang sudah nyonya ini sudah nangis-nangis. Ada pertengkaran. Ada pertengkaran. Iya. Oke. Itu dulu. Jadi menurut Anda motivasinya apa? Ini adalah dendam. Dendam sama siapa? Dendam daripada pelaku kepada almarhum. Dendamnya itu begini. Jadi tanggal 21 Juni ada pengancaman. Ya. Sampai bere saya atau anak klien saya almarhum Nopriansa Joshua Huta Barat itu mengadu kepada kekasih, menangis-nangis, meminta perpisahan, meminta maaf, dan meminta supaya dicarikan pria lain untuk menikahi dia karena dia akan dibantai. Karena apa nangis-nangis? Karena dia perpisahan kepada kekasihnya bahwa dia akan dibunuh. Itu Karena apa dia mau dibunuh? Karena ada orang yang membunuh dia itu sekuat lama. Motivasinya belum tahu. Motivasinya sudah. Motivasinya Yaitu apa? Pertama iri diantara ini dua motivasi ini. Ya. Sekuat lama itu dendam bukan dendam iri hati kepada almarhum ini karena ini anak yang lebih disayang. Kemudian ada dugaan yang disebut tadi, yang diduga pelakunya adalah si bapak. Dugaan apa? Dugaan ada perempuan lain yang diisukan cantik-cantik itu. Yang katanya poluan. Entah siapa lah itu. Nah, Oke. kemudian si ibu menanya kepada anaknya atau yang sudah dianggap anaknya. Kepada almarhum. Bapak kemana, kenapa tidak pulang dan seterusnya. Oke. Diduga almarhum ini memberitahu. Bapak pergi ke sana, kan begitu. Makanya tidak pulang, kan begitu. Oke. Disebutkanlah satu tempat dengan si Nona atau siapalah ini, kan gitu. Ya, yang poluan cantik. Si cantik lah dulu kita Ya. sebut. Nah, maka ketika mereka berangkat tanggal 2 bersama-sama ke Magelang, Ya. di Magelang itu diduga ada peristiwa pertengkaran Antara siapa dengan siapa? antara si bapak dan si ibu sehingga terjadilah nangis-nangis itu Oke. di sana. Kemudian akibatnya ada lagi ancaman kepada dia, tapi dari para ajudan. Gara-gara ini almarhum ini ibu jadi sakit, kan begitu. Oke. Artinya kenapa ini informasi harus diberitahu, kurang lebih begitulah. Begitu. Nah, kemudian si bapak ini duluan pulang, diduga untuk mempersiapkan segala sesuatu untuk pembantaian atau pembunuhan ini. Kemudian ada juga informasi masuk ke saya sebelum masuk ke Duren 3 ini dibawa dulu ke Paminal Mabes Polri. Siapa dibawa? Almarhum ini. Oh, dibawa dulu. Makanya saya minta periksa CCTV Baris Krim Mabes Polri itu, Ya. periksa segera, jangan sampai dicopoti semua, kan gitu. Karena dugaan penyiksaan-penyiksaan itu adalah dilakukan di sana. Dan itu yang mengalami sudah banyak yang mengadu ke saya. Bahkan di sana disebut itu ada minuman keras, tiap sore minum minuman keras, nembak sana nembak sini, kan begitu. Di Paminal itu, kan begitu ya. Kemudian di sana juga ada alat-alat diduga untuk penyiksaan-penyiksaan seperti mematahkan jari-jari dan sebagainya. Dan itu juga dialami oleh polisi-polisi lain yang mengadu ke saya, kan begitu. Jadi Anda apa dugaan Anda kenapa almarhum dibawa ke kantor Paminal untuk disiksa? Mabes Polri. Untuk disiksa. Untuk makanya mengaku apa? ada ya artinya apakah kau yang memberitahu itu kepada si Nyonya. ibu? Si Nyonya, kan begitu. Karena Memberitahu ada hubungan khusus, dugaan hubungan asmara dengan betul. si cewek poluan. Nah, jadi dia disiksa untuk mendapatkan pengakuan sampai semua membuka handphonenya. Itu makanya handphonenya itu sejak 1625 Ya. itu masih read, sejak itu sudah dimatikan semua. Oke. Gitu. Sebentar. Ya. Pak Dedi. Jadi
Bilang dulu supaya langsung disita itu CCTV. Pak Dedi, ada pernyataan dari Pak Kamarudin, kuasa hukum Brigadir J, katanya sebelum ditembak almarhum ini dibawa dulu ke kantor Paminal Propam Mabes Polri. Apa itu benar? Diduga dibawa. Diduga dibawa. Dari hasil keterangan para saksi yang sudah dimintain keterangan, termasuk yang 31 orang yang sudah dimintain keterangan oleh Itsus, tidak ada yang mengarah ke sana. Tidak ada. Dan semua CCTV yang ada di Mabes Polri saat ini sudah disita oleh penyidik, termasuk oleh Itsus, dan masih dalam proses analisis oleh laboratorium forensik. Dan perlu saya sampaikan juga Mbak Fatma, memang dari hasil analisa otopsi awal, saya hanya meneruskan apa yang disampaikan oleh kedokteran forensik ya, karena memang mereka yang lebih berkompetensi. Ya, saya hanya mengutip bahwa semua luka yang ada di tubuh Brigadir Joshua adalah luka tembak. Dan itu juga diketemukan proyektil yang ada di tubuh Joshua sudah diangkat, dan itu adalah dari senjata jenis Glock 17. Ini keterangan sementara yang bisa saya sampaikan dari hasil pemeriksaan para saksi dan juga dari hasil otopsi awal yang disampaikan oleh kedokteran forensik, dan tentunya nanti akan dikuatkan lagi dari hasil otopsi yang kedua oleh Dr. Ade ya, dari Perhimpunan Kedokteran Forensik Indonesia. Jadi biar kita betul-betul jernih menyampaikan sesuai dengan fakta dan proses pembuktian secara ilmiah, Bang Fatma. Terima kasih Pak Dedi. Terima kasih. Pak Kamarudin, saya bertanya lagi. Iya. Tadi Pak Dedi bicara soal hasil autopsi. Katanya hasil itu adalah murni hasil penembakan. Siapa bilang? Sebentar dulu, makanya saya tanya. Sementara di autopsi kedua, dua saksi saudara yang juga adalah dokter menyatakan banyak luka lain di luar penembakan. Apa tanggapan Bapak terhadap pernyataan Pak Dedi? Itu bohong. Apa alasan saudara menyatakan bahwa hoaks pernyataan yang menyatakan bahwa Ya, karena itu murni penembakan? Karena Karopenemas mengatakan Baradae ini katanya pelatih polisi, Ya. pelatih sniper, jago tembak, vertikal segala macam hantu blau gitu loh. Mana tunjukkan sama saya? Enggak, dari segi visumnya gimana? Dari segi visumnya, sebelum divisum, ini sebelum divisum dulu ya, diserahkan mayat Ya. atau jenazah almarhum, tapi tak boleh dibuka petinya. Kami sebagai tulang punya kepentingan secara adat meletakkan ulos di mayatnya. Kenapa dilarang-larang dibuka? Nah, itulah yang membuat curiga, maka muncullah wanita-wanita pemberani. Ya. Wanita-wanita pemberani ini dengan dalil mau menambah formalin, Ya. maka minta izin sama polisi yang menjaga ketat peti ini nggak boleh dibuka. Maka begitu dibuka, ditemukanlah ada sayatan-sayatan di sini, ada luka di bibir, ada luka di hidung dijahit, ada luka di tangan, ada rembesan darah. Dan secara kasat mata itu bukan penembakan. Bukan tembakan, gitu loh. Kemudian ini Pak Dedi gimana nih Pak Dedi? Ada Pak Dedi tolong, karena dia bilang luka di sini, semua kasat mata penembakan. Saya kan Gimana Pak Dedi? menyampaikan dari hasil keterangan dari kedokteran forensik. Ya, dari pihak Bang Kamarudin itu kan menurut pendapatnya dia sendiri, Mbak Fatma. Ya, jadi tapi mari Bapak yang sama-sama kita menerangkan. bersabar menunggu dari hasil otopsi yang kedua. Ingat bahwa humas sama dengan media, kita punya kode etik profesi, juga kode etik jurnalistik. Kita menyampaikan segala sesuatu berdasarkan fakta dan data dari sumber yang kredibel. Ya, kalau misalnya sumbernya ternyata dalam prosesnya ada kesalahan, sudah dijelaskan sama Pak Irwasum. Itsus membuka tabir-tabir yang dari awalnya ada berbagai macam pertanyaan daripada masyarakat, kecurigaan dan lain sebagainya, kan sudah dibuka. Ya, sudah dibuka semuanya, ada proses rekayasa, ada proses penghilangan barang bukti, ada proses menghalang-halangi proses penyidikan, itu semua sudah dibuka dan semuanya berproses. Oke. Dan kemarin sudah disampaikan secara terang benderang oleh Bapak Kapolri, oleh Bapak Irwasum, termasuk oleh Bapak Kabar Eskrim. Pak Dedi, Begitu, Bang. kalau nanti autopsi kedua menyatakan bahwa memang yang bukan karena luka tembak, ya. Walaupun sudah ada akte notaris kesaksian dari dua paramedik yang dikirim keluarga. Kalau ternyata hasil autopsi kedua berbeda dengan autopsi pertama, apakah dokter forensik di autopsi pertama akan dijadikan tersangka? Harus. Ya, begini, dokter forensik kan memiliki kode etik profesi, memiliki keilmuan dan metodologi yang harus dipertanggungjawabkan secara sahih hasilnya. Kalau tentunya ternyata kalau misalnya itu terbukti
sekali lagi komitmen Pak Kapolri pasti akan melakukan proses hukum sesuai dengan prosedur yang berlaku. Ini komitmen kami, Pak. Jadi Makanya kami minta Pak Hotma untuk bersabar. Karena semuanya masih berproses. Begitu, Pak Hotma. Jadi calon tersangka berikutnya kemungkinan adalah dokter forensik di visum pertama. Ya, semuanya itu tergantung dari proses penyidikan dilakukan oleh penyidik. Semuanya tidak untuk kemungkinan apabila penyidik ya dapat membuktikan dan menyimpulkan seseorang itu terbukti melakukan pelanggaran hukum, dapat dipastikan sebagai tersangka. Terima kasih Pak Dedi. Terima kasih Pak Dedi. Bersabar dulu, Bang Hotma, biar ini berproses dulu. Kita tidak berandai-andai. Ya. Karena semua yang dilakukan oleh penyidikan, Bang Hotma, harus proses dia dan akan dibuka terang-benerangnya di sidang pengadilan dan akan diuji bukti-bukti tersebut, Bang Hotma. Terima kasih. Kita istirahat dulu setelah yang jeda berikut ini. Dan kita saksi. Kembali lagi di Hot Room. Kita fokus di segmen terakhir ini tentang apa motivasi pembunuhan. Bapak Menko Polhukam telah berani menyatakan bahwa motivasinya terkait dengan konten dewasa yang sensitif. Itulah katanya motivasi terjadinya penembakan. Saya mau minta kepada setiap narasumber untuk memberikan komentar terakhir tentang konten dewasa ini, apa maksudnya dan apakah memang benar ada dugaan perselingkuhan, apakah Nyonya yang selingkuh atau memang Pak Irjen yang ada hubungan dengan seorang polwan cantik. Silakan Pak Kamarudin duluan. Kalau Ibu Putri dia tidak selingkuh. Ibu Putri tidak selingkuh? Tidak selingkuh. Oke. Tetapi perkara ini memang ada kaitannya dengan perempuan, ada kaitannya dengan tata kelola sabu-sabu, sabu-sabu, miras dan judi. Maksudnya apa? Miras dan judi apa? Ada yang memberi informasi ke saya. Apa itu diberi informasi? Jadi bahwa ini kaitannya semua ini ada dengan judi, ada dengan tata kelola sabu-sabu. Maksudnya ada apa? Ada dugaan keterlibatan Pak Irjen Pol Sambo? Ada di antara mereka itu. Nggak dihormati Kapolri kan begitu. Oke, jadi kesimpulan saudara motivasinya pertama ada dugaan terkait konten sensitif. Ada konten wanita. Wanita yang... Ada konten tata kelola sabu-sabu. Oke. Ada konten tata kelola judi. Ada konten apa namanya tadi itu bisnis-bisnis lainnya. Waduh, Pak Dedi, Ya. tolong Pak Dedi dari Mabes Polri, tanggapan Bapak gimana? Ya, tentunya semuanya harus dibuktikan dengan fakta hukum, Bang Hotma. Ya. Kalau hanya spekulasi, saya susah untuk menyimpulkan. Silakan aja kalau punya bukti, semuanya disampaikan ke Barreskrim. Dan ingat, Bang Hotma, komitmen Pak Kapolri. Kalau kita akan tidak tegas siapapun anggota yang terbukti bersalah. Dan itu sudah ditunjukkan oleh Pak Kapolri ketegasan tersebut. Jadi ya, kita tunggu penyidikan ya? Ya, betul. Kalau misalnya memang itu ranah penyidikan, silakan dilaporkan dengan menunjukkan dan melambaikan berbagai macam bukti dan fakta hukum. Ya, ini untuk menghindari spekulasi-spekulasi yang berkembang di masyarakat. Tolong secara khusus ditanggapi pernyataan dari kuasa almarhum adanya dugaan atau mungkin oknum di institusi dengan judi online dan juga dengan sabu-sabu atau apa itu? Apa itu benar ada bisnis begituan dikaitkan dengan oknum yang terlibat di penembakan ini? Begini Pak Hotma, kalau misalnya itu ada buktinya Pak Hotma, silahkan dilaporkan. Yang pasti, ya Bapak Kapolri, kalau misalnya itu buktinya bisa dibuktikan oleh penyidik dan oleh Pak Irwasun sebagai Itsus, akan ditindak tegas. Itu Pak Hotma. Tapi spekulasi itu kan sudah sangat beredar di media. Di media itu kita baca hampir tiap jam ada tulisan-tulisan tentang arahnya ke judi online, ke narkoba, sabu-sabu, dan sekarang lagi berkaitkannya lagi dengan dugaan hubungan asmara dengan seorang wanita cantik yang katanya polwan. Sama sekali menurut Bapak itu belum ada indikasi ke arah sana? Tentunya semuanya masukan dari masyarakat didalami juga oleh Itsus maupun dari penyidik Barreskrim. Semuanya didalami, Bang Hotma. Nanti apabila sudah selesai pun akan diungkap ke publik. Ini merupakan komitmen dari Bapak Kapolri. Oke, kita masyarakat menunggu sikap gagah dari Bapak Kapolri dan juga kepolisian atas semua spekulasi yang beredar di masyarakat ini. Yang jelas masyarakat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolri dan seluruh jajaran kepolisian RI. Dan Hot Room Metro TV akan terus mengawal kasus ini. Terima kasih Pak Dedi. Pak Hasto, apa kesimpulan dari Bapak? Pak Hasto?
Ya, LPSK ini kan keberadaannya sebagai komplementari dari proses sistem peradilan pidana ya. Tapi kami tidak masuk ke dalam substansi. Jadi kami kewenangannya adalah memberikan perlindungan dan bantuan saksi maupun korban. Nah, berkaitan dengan Ibu PC ini, karena kami menerima permohonan dan sampai sekarang belum bisa mendapatkan keterangan apapun, kami untuk sementara, saya pribadi, menyatakan bahwa sebenarnya Ibu P ini tidak memerlukan perlindungan dari Terima kasih. LPSK. Pak Wahyu dari Kompolnas, banyak masyarakat kecewa atas kekurang objektifan dari Kompolnas. Bahkan tadi saya tanya, katanya Bapak tidak pernah bertanya tentang substansi, hanya prosedural. Padahal sudah ada pernyataan dari Kapolri menyatakan tentang substansi, bahwa pelaku penembakan adalah Irjen Sambo. Harusnya Kompolnas nanya lagi dong, apa motivasi? Kenapa? Kalau Abang menyebut kurang objektif, terlalu berlebihan. Tapi kami konsekuen mengawal ini sesuai dengan tupoksi kami. Konsekuen mengawal, tapi tidak tahu sama sekali penyebab terjadi penembakan. Tidak tahu. Tapi kami kan ada keterbatasan kewenangan yang mana yang bisa kami sampaikan ke publik atau tidak. Tetapi Bang, apapun motivasinya, ini bagi Kompolnas suatu keprihatinan yang sangat besar, karena ini skandal nasional. Skandal nasional dan terjadi pada institusi besar. Maka mengapa Kompolnas konsekuen mengawal? Jangan sampai ini persoalan personil nanti sampai menjalar ke institusi. Jadi kita jaga institusi ini, marwah dari Polri. Lalu ketegasan Kapolri sudah jelas. Siapa tersangkanya bintang 2. Bukankah untuk menjaga kehormatan institusi harusnya Bapak bertanya apa motivasi pembunuhan? Ya kami tanya, tapi kan tidak semuanya disampaikan ke publik, Bang. Beda. Saya kira itu nanti kewenangan di pengadilan dan nanti. Oke, terima kasih. Pak Burhanuddin. Apa kesimpulan terakhir dari rekan bahwa tadi disebutkan apa tadi ada nangis dari mulai Magelang sudah terjadi nangis-nangis, kemudian tadi apa tadi ada motivasi lain, ya. Kesimpulan Anda bahwa yang melakukan penembakan ini murni hanya berada atau ada orang lain? Pertama-tama dulu bahwa meluruskan statement dari hipotesa Bang Komarudin bahwa itu terjadi penganiayaan. Menurut informasi dari klien kami Baradae, sama sekali tidak terjadi penganiayaan karena pada saat dipanggil di ruangan itu masih segar bugar. Jadi murni tidak ada penganiayaan Bang situ, itu ditembak. Apakah menurut Anda Baradae ini masih kasih informasi setengah-setengah? Saya kira udah dibongkar semua dan ini pengembangan juga dari penyidikan berikutnya. Bapak sebagai pengacara masuk di akal enggak? Seorang suami langsung suruh ajudan untuk menembak tanpa ada penyebabnya, tanpa ada. Masa Bapak nggak bertanya? Ya udah ditanyain Bang. Apa jawabannya? Ya. Cuma nggak bisa saya ungkap ke sini di publik. Apa motivasinya? Masalah pribadi, masalah cinta, masalah apa sebenarnya? Udah kalau bertanya masalah materi dari penyidikan, saya kira udah dituangkan semua Baradae. Yaitu apa? Kemudian kalau terkait, enggak gini Bang, apa ini karena pendalaman materi penyidikan lagi dan... Saya mau tanya, kok Bapak kenapa tidak berani? Bapak itu apakah ditunjuk oleh Baradae atau ada pihak lain yang nunjuk? Oke, seolah-olah begini, boleh dibuka bahwa pelaku penembakan adalah si Irjen Pol Sambo, tapi yang ini ditutupin ya? Ditutupi. Jangan-jangan Bapak juga ditunjuk oleh pihak-pihak tertentu untuk melindungi mereka. Oke, karena masyarakat sudah terlalu tidak puas, buka aja ini bahwa pelaku yang menyuruh penembakan adalah Irjen Pol. Tapi lain-lain ditutupin ya. Karena kalau saya kan pengacara 36 tahun, tidak mungkin saya tidak bertanya kepada klien, kenapa lu tembak? Bapak ini demi reputasi pengacara Bapak, Pak. Jadi ada motivasi pribadi. Nah ini kan saya juga bersumber pada informasi dari Baradae. Kemudian kedua, Abang kan tahu ada yang bisa dibuka ke publik, ada yang tidak. Mana materi penyidikan, mana materi untuk persidangan. Menko sudah buka ke publik. Bapak, jadi kalau Bapak buka pun nggak salah lagi. Atau gini aja deh, Bapak berani nggak menyatakan ini yes, inilah penyebabnya gitu? Enggak, jadi kemarin pemberitaan juga di media massa. Tolong dulu jawab, benar nggak ini? Atau apakah Pak Menko Polhukam ngarang-ngarang doang biar terkenal? Atau Bapak yang tidak punya nyali?
Persoalan nyali sih abang nggak bisa ragukan saya masalah nyali gitu. Oke, tolong dijawab dulu ini. Tapi Ini benar atau salah? Nah, ini pertama juga ini ada kode etik profesi, ada masalah rangkaian dari proses penyidikan yang masih didalami. Kecuali kalau prosesnya udah dilimpah di pengadilan, saya bisa berkomentar. Pihak yang berwenang, pemerintah, ini kan atasannya penyidik, atasannya Kapolri. Ini kan koordinator Menko Polhukam kan membawahi Kapolri. Sudah menyatakan, ini pasti dari Kapolri dan dia lapor ke Presiden. Ini benar ya? Yes or no? Saya hanya bilang ini masih proses pengembangan penyidikan, Bang. Gitu. Gimana? Anda kecewa dengan jawaban beliau? Ya tentu sangat kecewa. Kenapa? Karena undang-undang mengatakan itu bahwa kita harus membuka kepada publik. Demikian juga undang-undang transparansi informasi publik. Demikian juga amanat Presiden Republik Indonesia. Jadi kalau konstitusi, undang-undang sama presiden pun kita tidak hargai lagi, siapa lagi yang mau kita hargai, kan begitu. Ya. Tetapi yang mau saya katakan adalah bahwa Indonesia ini memang udah tersandra oleh grup-grup mafia gitu loh. Itu yang fakta yang terjadi. Makanya rakyat harus tahu ini supaya rakyat bisa betul-betul memilih pemimpin masa yang depan, termasuk memimpin pemilih Kapolri yang betul-betul bisa memberantas mafia ini. Karena kita ini sekarang udah tersandra gitu loh. Tersandra oleh mafia-mafia yang terus setor. Sehingga tata kelola judi, tata kelola narkoba, sabu-sabu, dan lain-lainnya itu sudah nyata kok gitu. Jadi itu yang mau saya sampaikan gitu. Oke, jadi nggak usah ditutup-tutupi, buka aja. Karena kalau kita tutup-tutupi, penyidik yang kemarin aja kok berpihak ke sana, kita nggak tahu mana penyidik Polri, mana penyidik oknum tertentu. Lebih kita buka ke masyarakat, karena masyarakat ini lebih pegang saham negara ini kan gitu, biar pemegang saham tahu atau ibaratnya itu shareholder dia biar tahu gitu loh. Dan yang kedua, berada mengaku dia disuruh melakukan penembakan. Pertanyaan saya, kalau terjadi pertengkaran antara suami istri, masuk di akal nggak si suami panggil orang lain untuk nembak atau dia waktu emosi nembak duluan? Jadi udah disiksa dulu. Oke. Udah disiksa dulu karena itu nikmatnya psikopat itulah menyiksa dulu. Baru setelah disiksa dipatah-patahin jari-jarinya, dipatahin tangannya, dihajar kakinya, dihajar juga engsel kaki kiri, demikian juga kaki kanan, demikian juga sudah dilukai pundak kanannya ada luka terbuka. Setelah disiksa dia dan sudah dinikmati kesakitan daripada almarhum itu, barulah ditembak. Itu kalau ciri-ciri psikopat. Makanya beli buku Without Consent karangan daripada Robert Deher, itu konsultan FBI supaya mengerti seperti apa sifatnya psikopat itu bestseller itu bukunya di Amerika gitu loh. Jadi supaya kita paham bagaimana cara kerjanya psikopat kan itu. Mudah-mudahan sudah ada di Gramedia. Pertanyaan terakhir. Jadi meskipun seluruh masyarakat mengucapkan terima kasih kepada Kapolri dan Kepolisian RI yang telah berani membuka bahwa Irjen Pol Sambo yang melakukan penembakan, Anda sebagai keluarga dari kuasa hukum almarhum masih belum puas, masih banyak informasi yang ditutupin? Masih belum puas karena ini baru terlalu sedikit dan seharusnya berapa banyak tersangka, kan begitu. Kalau saya jadi penyidiknya ini, saya pastikan setengah hari selesai. Hah? Ya. Oke. Tangkap seluruh orang di situ, di rumah itu, periksa dengan syarat disiplin terpisah, pasti dapat satu keterangan. Amankan TKP, pasang polis lain, libatkan Inapis, uji forensik, ambil sidik jari, uji balistik, ukur sudut-sudutnya dan sebagainya. Selesai sudah. Oke. Saya kira sudah habis waktu, kita harus akhiri program ini dengan kesimpulan. Pertama, terima kasih kepada Bapak Kapolri dan Kepolisian yang telah berani mengungkapkan siapa memerintahkan penembakan walaupun dia seorang Irjen Pol. Masyarakat salut kepada Kepolisian, tapi masyarakat masih menunggu apa motivasi. Apa motivasi? Karena tidak mungkin ada pembunuhan tanpa ada motivasi. Demikianlah kesimpulan dari Hot Room ini. Terima kasih kepada semua narasumber. Dan jangan lupa menonton Hot Room yang hot-hot di Metro TV setiap hari Rabu jam 22 malam.